Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sesan. Oke, berjumpa lagi bersama saya di sini. Tentunya di channel YouTube Ngobrol Santai TV seperti itu. Nah, di sini saya sudah bersama Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri gitu. Fadal Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Santai TV, namanya Santai TV namanya ya. Iya, ngobrol santai, ngobrol santai TV Ngobrol ya. apa? Jadi ada sambil santai-santai juga sambil Iya, gitu. betul. Nah, ada satu peribahasa tak kenal maka ta'aruf. Nah, Nah, itu yang benar tuh ya. Kenal maka ta'aruf. betul, betul, Ustaz. Nama saya kebetulan bulan-bulan ini nih, bulan Agustus ini lagi viral sih. Wih. Gak ada kantor pemerintah, gak ada kampus, gak ada jalan-jalan atau gapuro-gapuro yang gak masang nama anak. Kalau nggak masang, makar. Ini makar itu. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena 17 Agustus. Kebetulan Al-Fakir lahirnya 17 Agustus. Dia kemudian dikasih nama HUTRI sesuai dengan kata-kata yang lagi rame pas 17 Agustus. Sehingga kemudian dia mau nggak mau dipajang di mana-mana. Padahal nggak bayar royalti. Pemerintah itu nggak izin dulu itu kan itu. Betul betul Ustaz. Malah dipasang di mana-mana itu, banyak bannernya itu Ustaz. Iya. Biar gampang ingat-ingat nama ada. Itu nama asli ya, itu nama asli sesuai dengan KTP, kemudian orang tua juga. Nah, tapi kemudian ketika kita mondok, ketika kita ngaji sama ustadz kita ditanya, "Akhi, saudaraku, nama antum nih kayaknya kurang islami deh. Cari dong nama lain yang lebih islami." Kan nggak lucu nanti kalau jadi kiai misalkan. Kiai Haji Hutri ya nggak pantas. Paling nggak siapa tak Kiai Haji Muhyiddin. Nah, itu kan masih cocok. Kiai Haji Abdul Somad. Itu masih cocok lah, itu masih masuk. Tapi kalau Kiai Haji Hutri ya itu nggak masuk. Cari nama lain yang lebih islami. Nah, Amzat, insya Allah gitu Anda bilangnya. Besok subuhnya, besok paginya ketemu lagi sama Ustadz itu ditanya, gimana? Sudah nemu nggak nama yang islami? Waduh, baru tadi malam nanya. Kok sekarang udah ditagih? Akhirnya anak asal jeplak aja, anak asal ngomong kena kepepet ya, karena kepepet kan ditanya. Nah, Ustaz, insya Allah siapa? Tetap Hutri. Lu kok tetap? Tapi Islami Ustaz. Kok bisa? Iya. HUTRI, hidup untuk tegakkan risalah Islam. Iya. Jadi besok-besok kalau ingat HUTRI itu hidup untuk tegakkan risalah Islam. Jangan ingat yang logo salibnya. Kan HUTRI tahun kemarin viral tuh logo salib, iya kan? Nah, sekarang enggak tobat. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, semangat insya Allah. Semoga antum dan juga teman-teman dimanapun berada juga sama, selalu sehat. Semua yang menyaksikan channel kita pada pagi hari ini semuanya semoga sehat, seger waras. Amin, amin, amin. Rezekinya semakin ngegas. Amin. Hutang-hutang tanggungan SPP kontrakan segera lunas. Amin. Dan yang jombloan-jomblowati segera mentas. Jombloan-jombloan akhir zaman. Amin paling serius Ustaz. Dan wabah pandemi segera tuntas. Amin. Ya, amin, amin, Rabbal alamin. Masya Allah. Oke. Kegiatannya apa saja nih Ustaz selama PPKM ini? Kalau bagi anak sih dan teman-teman sebenarnya, dan terutama yang di wilayah dakwah kultural ya, itu gak ngefek sebenarnya, sama aja. Baik non PPKM maupun PPKM. Soalnya apa? Rata-rata orang, terutama yang di desa-desa, yang di kampung-kampung, Muharraman tetap cek aja IG anak itu tadi malam untuk Muharraman. Iya. Ya, betul, ya di IG itu gak ngefek ya, paling pakai masker. Oke, siap pakai masker gitu. Tapi yang tetap kumpul. Jangan kumpul. Apanya itu hak asasi manusia? Nggak bisa, jadi tetap tidak bisa. Nah, sehingga sehari-hari kesibukan datang, halakoh tetap lanjut, pengajian, mungkin sebagian digeser ke online ya, terutama yang di jauh-jauh di kota. Ustaz. Iya, soalnya Ana juga mengikuti IG-nya. Tapi yang Jember mah lanjut. Tapi itu belum like kayaknya tuh, yang TS terbaru. Wah, Ana ketinggalan ini kayaknya ini. Inilah kalau
followernya kayak Ana ya, maksudnya Ana followernya masih sedikit, likersnya masih sedikit sehingga bisa dititeni. Nah, gitu turun ini. Ah, iki wis iki. Gitu. Jadi Aduh. baru kayak Ustadz Felix atau Ustadz Abdul Somad Nah. itu likers sama followersnya wis gak bisa dititeni, udah nggak bisa Betul. ditandai udah. Ini sopo-sopo wis. Tapi kalau masih sedikit, nah itu bisa ditandai. Nah, ini belum Nah. nih, ini belum lagi. Aduh. Nah, Ustadz, iya, Ustadz ini kan kebetulan menjadi founder dari Majelis Gaul seperti itu ya, Ustadz. Ya, dan itu bukan kebetulan, tapi perjuangan. Masya Allah. Nah, ini saya penasaran, Ustadz. Ingin mengenal terkait dengan Majelis Gaul. Soalnya apa ya, kayak namanya itu sangat unik, Majelis Gaul. Biasanya kan saya apa ya, kayak mendengar majelis zikir, majelis salawat. Nah, ini malah Majelis Bahwa Gaul. Majelis Haudun Nabi, Majelis Riyadus Solihin, Majelis Nah, Rul betul, Mustafa, Majelis betul, Rasulullah betul. SAW, gitu kan. Nah, Nah ini kok agak, ya asalkan ya, bukan majelis tersesat aja. Asalkan bukan majelis nah, tersesat. itu betul, Atau Ustadz. majelis lucu, kan ada tuh majelis lucu Indonesia. Aduh. Nah, singkat cerita, itu Agustus juga, itu awal mulanya awal mulanya nih ya, anak cerita sejak dari awal-awalnya, itu berangkat dari kegelisahan anak ketika 17 Agustus. Ya ketika ulang tahun lah, ketika ulang tahun. Ketika anak baca hadis, ketika kita coba ngecek hukum merayakan ulang tahun gitu ya. Ternyata Rasulullah SAW itu juga merayakan Yaumul Milad beliau gitu. Nah, tapi dengan perayaan yang berbeda. Jadi waktu itu tuh 17 Agustus 3 tahun yang lalu. 4 tahun, Deng. Udah 4 tahun yang lalu, 2017. Nah, pada waktu itu Rasulullah itu kalau ulang tahun kayak gimana sih? Akhirnya Ana melakukan tahqiq, melakukan penelitian, kita coba bongkar hadis terkait dengan ulang tahun Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu juga tidak melupakan hari lahir beliau. Contohnya, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, limadza tasumu fi kulli yaumil itsnain? Wahai Rasulullah, kenapa kok panjenengan itu selalu puasa di setiap hari Senin? Nah, jawaban Nabi apa? Fihi ulid. Di hari itu aku dilahirkan. Nah, berarti ternyata Rasulullah itu masih ingat hari beliau itu dilahirkan, yaitu Senin. Cuman ini dia nih, jenis perayaannya. Catat ya, catat baik-baik. Jenis perayaannya itu beda. Jenis perayaan milad Rasulullah SAW itu bukan foya-foya, bukan kemudian hinggar-bingar, berpesta pora, dan sebagainya. Bukan. Tetapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak koreksi diri, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak puasa. Itu ternyata. Nah, saat itu anak langsung, aduh, ternyata kayak begitu. Akhirnya anak mikir, apa yang bisa anak perbuat untuk negeri ini? Apa yang bisa kemudian anak perbuat untuk umat Rasulullah? Dan sebagainya. Kita mikir, lah di tengah mikir itu nemu inspirasi. Nah, anak kan masih muda. Waktu itu. Kalau sekarang mah sudah muda. Oh, Kalau dulu masih muda, sekarang masih kelihatan muda ini, Ustaz. Nah, singkat cerita, anak mikir kalau anak artinya gini, yang bisa anak lakukan adalah merangkul teman-teman yang belum ngaji. Kalau di pondok-pondok, kalau kemudian di kampus-kampus, ya sudah ada basicnya lah, sudah ada basicnya. Maksudnya pondok sudah ada santrinya, ya enggak? Sudah ada rutinannya, udah jelas. Nah, tapi gimana teman-teman yang ada di kampus, kampus umum terutama? Gimana teman-teman yang di sekolah-sekolah, SMP, SMA? Gimana teman-teman yang kerja di Alfamart, Indomaret, Lipo, Transmart, di apotek-apotek, di macam-macam lah, yang itu mayoritas masih muda. Mereka nggak dapat asupan, nggak dapat akses untuk ngaji, ya enggak? Nah, beda dengan di pesantren atau mungkin di kampus-kampus Islam, ya sudah ada lah porsinya, meskipun nanti ya perlu ditinjau lebih lanjut, liberal apa enggak gitu. Tapi lebih lanjut sudah ada lah, sudah ngaji. Nah, sementara yang belum ngaji, yang fokus kerja, yang tersibukkan dengan dunia, banyak. Akhirnya, kalau bikin pesantren tidak bisa. Kenapa? Karena pesantren itu berbasis tempat, gitu. Jadi tidak bisa ofensif, tidak bisa masuk kemana-mana. Itu defensif. Jadi benteng pertahanan Islam yang kokoh dan paling kuat itu pesantren memang. Tapi itu defensif ya, itu defensif. Sementara anak pengennya ofensif. Untuk masuk ke kantor-kantor, untuk masuk ke sekolah-sekolah, untuk masuk ke kampus-kampus gitu, ofensif kan. Maka harus dibikin yang mobile. Jenisnya bukan pesantren tapi majelis. Nah, oke lah, Bismillah, Anda pengen bikin majelis yang mobile, yang bisa kemana-mana, yang nggak perlu macam-macam, nggak perlu perizinan, nggak perlu apa, tapi bisa langsung fleksibel, dinamis gitu. Nah, jika cerita, tapi majelis apa tapi?
Tapi majelis apa gitu? Oh, Ana itu suka itu Majelis Nurul Mustafa. Ana sudah lama suka Majelis Nurul Mustafa, Habib Nah, Hasan bin nah, Ja'far As-Sagaf dengan berbagai macam uslub-uslubnya ya. nah, Beliau itu sangat-sangat alawiyin sekali, tapi beliau itu keren. Beliau itu apa ya, sesuai dengan perkembangan zaman begitu Habib Hasan. nah, Akhirnya Ana nah, mikir, nah. kalau majelis sholawatan udah banyak, majelis zikir udah banyak. Kira-kira apa nama majelis dan jenis majelis yang bisa masuk ke segmentasi yang ingin Ana garap gitu, yaitu anak-anak muda begitu. Dan anak-anak muda yang berserakan ya, atau bertebaran di kafe-kafe, di tempat nongkrong, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah gitu. Oh iya, Ana baru ngeh itu. Dia di 17 Agustus itu juga Ana baru ngeh. Anak muda itu kan suka gaul gitu. Nah, Anak muda, anak yang gaul, sukanya berkumpul-kumpul gitu. Anak-anak muda itu anak yang suka gaul, suka ngumpul, suka up to date kan gitu kan. Nah, berarti Anak bikin namanya majelis gaul, di mana di dalamnya kita bisa bergaul, kita bisa berinteraksi, kita bisa saling sharing-sharing, kita kemudian apa namanya, bisa pokoknya gaul yang asik, yang seru lah gitu. Itu Anak ingin merubah image majelis itu tempat yang pas buat curhat. Jadi bukan nongkrong-nongkrong teman-teman yang nggak jelas, bukan narkobaan, bukan miras, iya, bukan minum-minum alkohol, bukan. Tapi di majelis yang kita bisa gaul, kita bisa asik-asik. Hanya namanya majelis gaul. Nah, sambil jalan nemu lagi inspirasi. Gaul itu sebenarnya ya, kalau kan ditanya juga kan sama teman-teman, nah itu sama teman-teman Anak, para para gus-gus yang masih muda. Antum bikin majelis kok nggak Islami belas ngono antum. Jalannya antum itu milih Islam, tapi kok majelis gaul nggak Islami. Ini kan anak tertantang kan. Iya ya. Apa ya kira-kira gitu ya, kira-kira kan terjalan segitu. Akhirnya berjalan nemu ide. Gaul itu kan iso disingkat kok jenenge. Singkatannya itu Ghaniyatul Ulum, kekayaan ilmu-ilmu Islam. Iya. Jadi kita itu kalau ada problem, kalau ada masalah, kalau ada galau-galau, gak usah golek sing liyo-liyo sebenarnya, gak usah nyari yang lain-lain, gak usah pusing, gak usah bingung nyari gimana. Islam itu luwes akeh saja nih. Jadi Islam itu sudah banyak inspirasi, solusi, cuman kita jarang mengaksesnya. Nah, disinilah ada ulum, apa kayanya kekayaan ilmu-ilmu Islam yang bisa kita akses. Nah, sehingga Anak sekarang pede. Anak kalau ketemu Habib atau ketemu Gus, teman-teman Anak gitu ya, majelis gaul, Ghaniyatul Ulum, ya kan, kayak sekarang pede sudah. Bukan gorib lagi, ini kan gorib itu aneh atau asing, ya enggak, guroba gitu. Nah, sekarang udah nggak asing kalau di tengah-tengah kalangan kaum muslimin karena udah ada singkatannya, Ghaniyatul Ulum. Nah, itu ceritanya, asal-muasalnya gitu. Waduh, mantap kali ya. Nah, terkait dengan yang yang mengikuti majelis ini, majelis gaul ini, rata-rata apakah hanya anak muda saja, Ustaz? Soalnya kan ya kalau majelis gaul gitu, kayaknya identik dengan para remaja, anak muda yang suka ngafe kayak gitu. Iya. Nah, segmentasi utamanya iya jelas anak-anak muda. Memang sejak awal grand design-nya kita bikin sesuai dengan anak-anak muda banget gitu. Itu grand design awalnya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, itu kan orang-orang tua juga kepo, juga tertarik gitu. Orang-orang tua yang mungkin anaknya atau keponakannya atau saudaranya, loh, kamu sekarang kok berubah, ngaji di mana gitu. Oh, ngaji di majelis gaul, apa itu gitu. Nah, terus Anak teringat katanya Habib Ali bin Abdullah Ba'abud. Malang itu, orang Malang itu, Habib Ali bin Abdullah Ba'abud. Muridnya Habib Zain bin Madinah. Nah, beliau mengatakan, manusia yang tua itu hanya fisiknya. Sementara azamnya atau gairahnya atau keinginannya itu manusia itu selalu muda gitu. Jadi meskipun orang-orang tua lama-lama kepo juga, apa sih ini kok kayaknya kekinian banget nih gitu. Akhirnya kan banyak tuh orang-orang tua yang endel gitu ya, yang endel. Maksudnya endel itu melok arek nom-noman, ya enggak? Betul. Akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu, lama-lama juga banyak yang sepuh-sepuh, yang tua-tua juga ngaji. Itu juga banyak. Begitu. Masya Allah. Jadi bukan hanya di kalangan remaja, tapi juga ada kalangan orang dewasa atau bahkan yang sudah
lanjut usia juga aktif di majelis gaul Iya, seperti itu. ada seorang dokter, dokter spesialis SPOG yang Hmm. baru hijrah lah katakanlah. Dan bayangin, dulu dokter spesialis ini yang bantuin ibu Ana melahirkan Ana. Nanti bisa bayangkan ya. Dulu waktu Ana lahir, USG-nya, periksanya, kontrolnya, itu ke dokter ini. Dan singkat cerita, Ana udah gede, Ana udah usia sekarang, kemudian dokter itu tobat, dokter hijrah. Apa yang terjadi? Sekarang ngaji sama Ana, dipinjemin mobilnya, di support macam-macam lah. Loh, jadi nggak kebayang kan, nggak kebayang. Padahal dulu yang lahirin, yang apa istilahnya, yang ikut bantu Ana lahir gitu. Usianya udah 80 tahun, nanti bisa bayangin. Ya, tapi proses dan masya Allah, meskipun udah sepuh, tapi semangat belajarnya, belajar dari alif bata, belajar dari awal, belajar dari bab ikhlas itu luar biasa, semangat luar biasa. Nah, Ustaz. Wah, banyak sekali ya ceritanya, penuh dengan histori ya. Oke, Ustaz, terkait dengan kata-kata gaul nih. Nah, di sini kan gaul identik dengan remaja gitu. Apalagi kan anak sekarang itu banyak yang kayak apa ya, kayak penampilannya itu lebih mementingkan kayak gaul, berpenampilan gaul, terus mengikuti tren yang sedang berkembang kayak gitu. Nah, kalau menurut Islam atau yang sesuai nah gitu, yang tidak berlebihan, gaul seperti apa ini Ustaz yang bisa kita lakukan gitu? Entah itu Ya, baik. berpenampilan seperti itu. Baik. Ini menarik nih. Tadi karena spesifik yang ditanyakan itu adalah masalah, ini baterai Ana tinggal 5% nih. Ana izin sambil ngecas bentar ya. Tapi kalau sambil ngecas, videonya nggak bisa nyala ini. Bentar, Ana cari cas, Ana cari charger sambil jalan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi spesifik gaul yang ditanyakan masalah performance, nah ini dia. Masing-masing itu ada konteksnya, iya enggak? Betul nggak? Masing-masing itu ada konteksnya, ada peruntukannya. Contoh, kalau di pesantren atau di rauhahnya para habaib, ketika beliau meminta para santrinya untuk pakai baju koko putih, pakai sarung, pakai kopiah putih, itu salah nggak? Nggak salah, itu bagus ya. Itu bagus untuk keteraturan, untuk kerapian, untuk zauk, untuk supaya rasa ngajinya itu dapat, feel-nya itu dapat gitu. Dan itu tidak salah. Cuman anak mikir, majelis gaul kan bukan pesantren. Terus kemudian segmentasi kita juga anak-anak yang kekinian, anak-anak yang ya gitulah, anak-anak yang masih mencari jati diri dan sebagainya. Dan ternyata masya Allah, Islam itu di dalam masalah performance itu fleksibel luar biasa, keren luar biasa. Contoh, suatu ketika dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, la yadkhulul jannata man fi dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebersit saja kesombongan. Nah, kibr itu membesar-besarkan diri, mengkeren-kerenkan, itulah kalau bahasa Maduranya itu gemedege. Bahasa Maduranya begitu. Nah, para sahabat heran, ya Rasulullah, karena bahasanya itu al-kibru itu nggak langsung sombong di zaman itu, tapi keren mekeren, hebat menghebat, itu bahasa al-kibru itu begitu, membesar-besarkan diri dari kata kabir. Nah, para sahabat jadi heran, ya Rasulullah, inna rajulu yuhibbu thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kita ini para laki-laki, para cowok-cowok ini suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus, kita suka tampil keren, terus gak masuk surga dong, gitu, kurang lebih begitu dalam alam berpikir para sahabat. Apa jawaban Nabi? La. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Oh, gak begitu maksudnya. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, al-kibru baturul haq wa ghamdun nas. Tetapi kesombongan yang dimaksud itu, al-kibru yang dimaksud itu adalah baturul haq, menolak kebenaran. Jadi dia dinasihati Tuhan itu cuma satu, Allah, dia nggak mau. Dia dinasihati, ayo sholat, nggak mau, dan sebagainya. Wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia. Ente ini siapa gitu? Ente ini, aduh, ada kemarin sore, dan sebagainya. Itu kan meremehkan. Itu sombong. Sementara kalau pakai baju bagus, keren, trendy, kekinian, itu ternyata masya Allah masuk sunnah bahkan. Innallaha jamil
wa yuhibbul jamal. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah mustahab namanya. Nah, jenis atau bentuk atau gaya pakaiannya ternyata nggak ada formula khusus. Mau pakai gamis, monggo, nggak boleh dihina ya. Jangan pas Nah, pakai gamis dikira kadrun, enggak. Itu hak ya. ya, Jadi mau pakai gamis, oke, ajib, keren, monggo. Mau pakai celana jeans asalkan menutup aurat ya, menutup aurat. Dan sebenarnya patokannya cuma itu kok. Jadi Islam itu tidak sekaku yang dibayangin. Islam itu tidak sengeri yang dibayangin orang. Semuanya harus pas gamis-gamisan gitu, harus sarung-sarungan. Enggak. Iya, gamis iya bagus. Sarung iya bagus. Tapi batik bagus juga. Pakai jaket hoodie kayak antum tuh bagus juga. Keren. Patokannya itu cuma apa? Menutup aurat. Udah itu aja. Makanya kemudian dalam ayat Al-Quran ini dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan begini, ya ayuhan nas, hei manusia, diciptakan untukmu itu libasulakum, pakaian untuk kalian, yuwari sawatikum warusyan, untuk menutupi hal-hal yang nampak jelek darimu, maksudnya aurat, untuk menutupi aurat-auratmu, dan rush. Al-rush ini maksudnya adalah bulu burung ya, maksudnya itu untuk keindahan. Kan fungsi bulu bagi burung itu kan supaya nampak indah. Antum tahu burung perkutut? Ini mbok cabut itu lucu. Elek. Nah, fungsi pakaian itu dalam Islam simple, nutup aurat. Berikutnya inti mau bergaya kayak gimana, terutama laki-laki ya. Kalau laki-laki kan lebih bebas dalam hal masalah ini. Gitu. Sehingga kemudian kita bebaskan. Bahkan jaketnya majelis gaul kita desain yang hoodie juga, yang ada apa kupluk-kupluk kepalanya. Oh iya, hoodie. Kayak model jumper. Terus kemudian warnanya kita pilih warna milenium yang warna abu-abu silver dengan tulisan putih dan emas dan sebagainya. Karena kita berangkat dari filosofi Quran itu. Yuwari sawatikum warusyan, sebagai al-rush. Jadi keren enggak apa-apa, gaya-gaya kekinian enggak apa-apa, tapi ingat patokannya itu tetap aurat. Dan Islam itu sebenarnya simpel kok, enggak repot, enggak ribet dan sebagainya. Tapi ingat Islam itu juga luas ya, Islam itu juga luas. Jadi, kalau misal ada seorang guru, seorang habaib atau seorang syekh, seorang kiai meminta kepada murid-muridnya, "Cong, pakai sarungnya warna hijau, pakai baju koko, pakai kopiah warna hitam, kopiah nasional." Itu nggak salah dan itu boleh-boleh saja. Itu. Cuman perlu didudukkan, itu perintah personal kiai, gitu. Itu perintah personal guru. Jadi kan kalau itu dianggap sebagai bagian Islam, berarti Islam kayak ngono tok gitu. Islam sarungan, koko gitu. Itu tidak salah, itu bagus. Tapi selain itu, asalkan menutup aurat itu juga bagus. Gitu. Kenapa kok anak perlu jelaskan ini? Karena kaum muslimin kan pemahamannya macam-macam. Ya itu loh, betul Ustaz. Makanya. Majelis gaul itu itu nggak nyalaf itu. Majelis gaul itu nggak nyalaf. Anda pernah menjumpai itu dari teman-teman Habib gitu kadang-kadang. Nggak aslaf itu. Masa majelis tapi kok pakaiannya kayak gitu, ada yang kausan, ada yang kemudian pakai jumper dan sebagainya. Golil adab gitu. Ya kan jelasin, alafu Beb, maaf Beb, bukan bermaksud membantah, antum insya Allah lebih alim, lebih tahu. Tapi begini kaidahnya yang kita pahami Beb, sumbernya kitab ini, dalilnya ini. Masya Allah itu lama-lama, oh ya juga ya, antum kok bisa tahu gitu ya. Oke, kalau gitu salaf itu pada ilmunya ya, salaf itu pada militansinya, pada semangatnya, bukan pada performance-nya. Jadi hati itu hatinya Tarim, tapi performance-nya New York sih. Gitu lebih seperti itu. Aduh, betul Ustaz. Betul. Berarti terkait dengan penampilan itu kita dibebaskan untuk berpenampilan seperti apa, terutama apa ya. Tapi yang terpenting itu kita harus bisa menutup aurat dan juga tidak keluar dari ketentuan-ketentuan dari syariat Islam yang sudah ditetapkan seperti itu ya Ustaz. Betul lah. Tapi di satu sisi tadi kan anak cerita tuh ada yang menganggap nggak salah karena terlalu gaul dan sebagainya. Sebaliknya kutub yang sebaliknya di kutub yang lainnya ada teman-teman yang itu bosen itu ngaji di cuman sarungan tok, cuman semuanya gamis-gamisan, kurang anak muda sebagainya. Kaku dan sebagainya. Loh, mereka yang gamisan, mereka yang sarungan itu bagus, nggak boleh dicela. Gitu. Kan hari ini kan ada kan hari ini ada yang terlalu mencela ke Arab-Araban, disangka kadrun dan sebagainya. Ada juga yang mencela yang hem-heman, yang batik-batikan dan sebagainya. Padahal saja nih KB itu pada muslimi, pada muslimi. Betul Ustaz.
Mau gamisan monggo itu bagus, mau sarungan itu bagus, mau badean monggo, mau jumper mau apa, asalkan Islam itu dah. Betul, betul Ustaz. Kadang ya emang betul sih yang dikatakan Ustaz Putri gitu. Kadang kita itu dinilai orang itu kayak orang preman lah, orang yang nggak beriman ya. Cuma dipandang dari segi penampilan kita kan apa ya? Kalau dari penjelasan Ustaz itu kan kita menilai orang beriman atau enggaknya kan apa ya? Cuma itu letaknya ada di hati kita. Terus yang tahu itu hanya Allah. Seperti itu ya Ustaz. Iya, jadi kalau Anda bikin jargon ini teman-teman majelis gaul itu otak boleh Kairo, otak isinya Kairo, Al Azhar maksudnya Mesir, hati Tarim Hadramaut, ya. Tapi performance New York gitu. Masya Allah, mantap. Nggak bosenin kalau seperti Ustaz, Ustaz. Apalagi anak muda sekarang itu wah tambah seneng kalau ngaji seperti itu Ustaz. Gitu. Nah, untuk yang mungkin terakhir nih Ustaz, terkait dengan, nah kita kalau berbicara dengan keimanan nih, kadang kan keimanan seseorang, terutama kayak saya pribadi gitu ya Ustaz, kayak anak pribadi gitu yang masih kayak muda itu, terkadang masih kayak naik turun itu Ustaz, terkait dengan keimanan kita. Nah, mungkin perlu ditingkatkan lagi terkait dengan keistiqomahan. Nah, mungkin ada tips dari Ustadz Hutri terkait apa ya, untuk meningkatkan keimanan kita atau agar kita tetap istiqomah seperti itu Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau antum mengalami yang sedemikian, kadang semangat banget, kadang futur, kadang ngedown gitu ya. Ketahuilah bahwa antum ternyata benar-benar asli manusia. Ori, antum itu bukan manusia jadi-jadian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hal yang semacam itu, perasaan yang semacam itu juga pernah dialami bahkan selevel sahabat Nabi yang utama, yaitu Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antum bisa bayangin tuh, Abu Bakar As-Siddiq kurang baik apa, kurang hebat apa, kurang bertakwa apa. Tapi suatu ketika dia pernah merasakan demikian, ketika dia itu berkunjung ke seorang sahabatnya, Abdullah, tiba-tiba Abdullah itu ngomong, aku telah munafik. Abu Bakar kaget, jangan ngawur kamu, munafik apanya? Munafik itu bahaya loh, dalam Al-Quran ancamannya besar. Kok ngomong gitu kamu? Iya, karena aku itu kalau bermajelis bersama Rasulullah itu kayak yang semangat banget gitu. Bagiku tuh nampak seakan-akan di surga, kebayang takut neraka. Tapi begitu aku balik lagi, bisnis, kerja, kumpul keluarga, kayak yang ngedown gitu katanya Handola. Kata Abu Bakar, loh kamu begitu? Iya. Sakjane aku yang ngono pisan loh. Sebenarnya aku juga kayak gitu juga sih gitu. Kalau gitu kita munafik juga dong bareng-bareng. Akhirnya mereka berdua, Abu Bakar mengajak Abdullah untuk curhat langsung kepada Nabi. Enaknya kan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan kepada Nabi dan apa jawaban Nabi. Sambil tersenyum nih, Nabi Muhammad tersenyum sampai kelihatan gigi geragamnya. Jadi mendengar curhatan sahabat-sahabatnya itu, Rasulullah tersenyum, ngomong, kalian ini ada-ada aja nih, saatan. Jadi sesaat demi sesaat. Ya manusia itu gitu. Ada waktu-waktunya, ada konteks-konteksnya. Nah, saya kalau kau mampu menjaga hatimu sebagaimana bersamaku, saya kau akan dijumpai oleh malaikat. Itu perumpamaan. Maksudnya apa? Yo, sampean kan menungso le. Misalkan sampean itu pas nge-up terus, itu sampean jadi malaikat engko. Gak iso. Gak ono juruse menungso jadi malaikat itu gak ono juruse. Sampean itu manusia, berarti ori asli. Wis cetakane ngono. Nah, cuman kan kita nggak ingin kita kan ingin futur-futurnya itu terjaga di dalam keimanan kan gitu kan. Batas standarnya itu. Nah, maka gimana caranya? Ya, satu, wong kang soleh kumpulono gitu kalau kata Opik itu. Ya, orang soleh berkumpul. Nah, makanya kemudian Rasul bersabda, al-mar'u 'ala dini li khalilihi, falyandur 'alaikum ila ma yukhadid. Seseorang itu bergantung pada agama temannya. Nah, maka perhatikanlah olehmu dengan siapa kamu itu bergaul, berkumpul, berteman akrab, itu perhatikan. Karena mereka itu bisa masuk ke alam pikiran kita, akhlaknya, gayanya, frame berpikirnya, perasaannya, kecenderungannya itu ngefek loh teman itu. Nah, maka untuk anak muda, apalagi anak muda anak gaul suka kumpul. Nah, maka boleh ngumpul, cuman pilihlah kumpulan-kumpulan yang baik. Ya, seperti di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid, di komunitas, di jamaah dakwah, yang begitu-begitu itu. Nah, memang sih apakah nggak bisa futur kita kumpul? Futur juga, tapi ketika futur itu ada boosternya gitu loh. Ada boosternya, ada
ketika kita ngedown terus kita lihat teman kita, kok dia semangat banget ya, itu terpancar gitu, terpancar. Ingat, al ilmu nular gitu. Ilmu itu nular. ya, sebenarnya statement ilmu Imam Syafi'i, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, cuman ana sedikit pelesetkan, al ilmu nular. Ilmu itu nular. Semangat juga nular. Sebagainya. Nah, sehingga kemudian dengan kumpulan yang bagus itu bisa ngedown sih, tapi naik lagi, ngedown lagi, naik lagi. Kadang kita yang ngedown, kadang teman kita yang ngedown, kita yang lagi di atas, kita yang menyemangati mereka. Kadang kita yang ngedown, teman kita yang lagi semangat, kita tersemangati. Enak kan? Watawaso bil haq, watawaso bis sober. Itu saling ngecas, itu begitu maksudnya. Nah, betul. Saya sering mengibaratkan begini. Teman yang soleh itu, sahabat taat itu bagaikan pemancar wifi bagi Android yang kehabisan kuota. Anda pengen tanya nih, antum ini kalau kehabisan kuota, antum ngapain? Cari wifi atau hotspot ini, Ustaz? Catering gitu ya. Iya, cari wifi, cari hotspot, catering ke temen. Nah, kuota Android kita tuh, kalau semakin jauh dari pemancar sinyalnya, pemancar wifi-nya, kira-kira internetnya semakin kuat atau semakin lemah itu? Wah, semakin lemah, Ustaz. Semakin lemah, Ustaz. Nah, itulah perumpamaan kalau kita jauh dari energi kesolihan dari teman-teman soleh, dari komunitas, dari jamaah dakwah. Kalau kita semakin jauh, ya semakin ngedrop, sinyalnya itu ngedrop. Tapi kalau kita semakin dekat, apa yang terjadi? Sinyalnya itu pol ya, kenceng, Mbps-nya kenceng, banget jos, gitu. Kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Masya Allah, nah Ustaz. Oke, seperti itu teman-teman, mungkin bisa menjadi motivasi buat kita semua gitu ya. Nah, ya Ustadz, untuk terakhir ya, closing statement, mungkin ada motivasi buat kita para remaja yang ingin tampil gaul tapi tetap beriman itu bagaimana Ustadz? Atau apa ya, kayak motivasi lah dari Ustadz Putri. Mungkin Ustadz Putri untuk yang terakhir ini bisa menyalakan kamera, atau kalau memang tidak memungkinkan tidak apa-apa Ustadz. Sudah lumayan sambil ngecas 8%. Ini sekarang udah bisa open. Agar audiensnya ini biar nggak terlalu penasaran ini Ustaz dengan Ustaz. Ini orangnya goib nih, orangnya goib. Nah itu. Baik. Sebagai closing statement, Ana ingin nasihatkan kepada diri Ana sendiri dan juga kepada semuanya, teman-teman, para generasi muda umat Islam. Ingat, ada satu mahfudzah dalam bahasa Arab itu bunyinya begini. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini itu adalah pemimpin di esok hari. Nah, jadi kemudian hari ini antum boleh jadi bukan siapa-siapa. Hari ini antum nggak punya duit, ya. Isi dompet antum itu cuma selembar, 2 lembar, ya. Itu pun warnanya warna 2000-an atau 5000-an, warna coklat gitu ya. Bukan warna merah. Tapi 20 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, antum semua adalah pemimpin-pemimpin agama, bangsa, dan negara. Antum semua calon orang-orang sukses masa depan. Antum semua orang-orang hebat. 20-30 tahun dari sekarang. Ya hari ini antum rembes lah ya. Hari ini antum jomblo. Hari ini antum bukan siapa-siapa. Tapi besok antum orang hebat. Maka dari itu ada proses. Ingat, sukses itu singkatan dari suka proses. Gitu. Sukses itu bukan seketika. Sukses itu bukan membalikkan telapak tangan. Dalam hal agama, dalam hal dunia, dalam hal akhirat. Sukses itu nggak seketika. Tapi suka itu suka proses. Nah, nikmati prosesnya, terus taklim, terus hadir majelis-majelis ilmu, terus upgrade kemampuan, terus memang capek sih, capek dan rasanya nggak enak. Tapi Anda pengen tanya, pisau itu semakin tajam, semakin berfungsi ketika dia dibiarin aja atau ketika dia diasah? Anda pengen tanya nih. Ketika dia diasah. Ketika dia diasah itu enak enggak? Nggak enak. Antum tanyakan pisau itu. Kalau bisa jerit-jerit itu pisau itu. Nggak enak, sakit, darah, capek, berkeringat. Nah, seperti itulah kurang lebih anak-anak muda. Ya, diasah, dilatih, memang capek, tapi ingat itu akan memberkaskan ketajaman intelektual, akan kemudian ketajaman basiro, batin, fuad itu akan juga menjadi tajam. Itu juga berpengaruh ke personalitas, sehingga antum menjadi orang yang berkualitas. Ketika berkualitas, besok antum akan siap jadi pemimpin, akan kemudian dicari oleh orang, dihargai oleh orang, dan juga kemudian dibutuhkan oleh umat manusia kebermanfaatan ilmunya. Nah, maka nasihatnya, sejak dari sekarang, ayo berproses terus. Berproses. Capek sih, gak enak sih.
Nah, tapi kemudian terus berproses, gagal bangkit lagi. Mumpung si enom, mumpung masih muda, habiskan jatah gagal antum. Itu. Karena apa? Si enom itu tiba iso iso tangi mana, tiba tangi mana, berdarah-darah cepat waras, cepat waras. Tapi lek wis tuwek, antum ketika masih muda mager aja ya, kemudian kita males-malesan, jatah gagalnya nggak dihabiskan. Nanti wis tuwek, wis setruk-setruk, wis kemudian wis loro-loron, gagal, itu ngenes rasanya. Nah, jadi mending capek sekarang, jatuh sekarang, berdarah-darah sekarang, berkeringat sekarang, nanti enak. Tinggal kemudian berkahnya berlapis-lapis. Berkahnya tinggal dipanen. Gitu. Kurang lebih demikian yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan tusukkan dalam hati. Apabila saya mungkin ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Ini zamannya persekutuan. Wow. Siapa? Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jika teman-teman masih penasaran dengan kegiatan Ustadz Hutri atau ingin kepo-kepoin Ustadz Hutri dan juga majelis gaulnya, nanti saya akan kasih linknya di deskripsi YouTube ini, video ini seperti itu. Mungkin itu saja. Sekali lagi jazakallahu khair Ustadz Hutri, dan sampai berjumpa lagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Ngobrol Santai TV ini, like, komen, dan share. Oke, mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sersat.